Punya bank account adalah salah satu komponen penting ya, apalagi ketika kamu baru landed di Australia. Perkenalkan, nama saya Nura, yang akan membagikan informasi yang edukatif dan menarik sehingga kita bisa belajar bersama-sama ya. Di video ini saya akan membagikan tentang satu bank yang high interest rate atau bunganya tinggi juga nggak banyak persyaratan. Keep watching. Sebagai disclaimer bahwa video ini tidak ada sponsorship ya, jadi tidak ada endorsement juga. Jadi saya share video ini berdasarkan dari pengalaman saya sebagai user, yang mana memang saya puas ya sebagai customer. Jadi saya bisa share informasi ini ke kita semua. Saya juga bukan financial advisor yang mana bisa menasihati keuangan kamu. Jadi untuk tanggung jawab dan keputusan terakhir itu ada di tanggung jawab kamu ya. Jadi saya di sini cuma share informasi saja. Bank yang saya mau rekomen adalah UBank atau yang logonya U seperti ini ya, yang warnanya ungu. Nah, UBank ini adalah anak dari NAB atau National Australian Bank, yang mana adalah salah satu 4 bank besar maksudnya di Australia. Jadi relatively safe karena ada di bawah naungan NAB. Nah, si UBank ini adalah bank yang dibangun tahun 2008 dan kemudian merge sama yang namanya 86400, yang mana juga adalah anak perusahaan dari si NAB itu sendiri. Jadi dia merge gitu ya, si UBank dan 86400. Jadi dia merge di tahun 2022. Nah, selain itu, jadi UBank ini adalah digital bank ya. Jadi ibaratnya kalau di Indonesia itu seperti Genius kali ya, di bawah naungannya BTPN. Jadi kamu nggak akan bisa datang ke branchnya Genius manapun gitu ya. Jadi kamu hanya bisa ke BTPN atau bank-bank besar lainnya. Begitu juga dengan UBank. UBank itu nggak ada physical bank yang beroperasi. Sehingga kenapa UBank itu bisa memberikan high interest rate atau bunga yang tinggi banget sebanyak 4,60% ya ke customer. Nah, jadi kalau misalkan transaksi atau misalkan apapun lah ya, semuanya digital. Jadi nggak perlu antri lagi, ya kan? Apalagi kalau misalkan kayak transaksi atau misalkan kayak cuma transfer kayak gitu kan nggak perlu lagi ke ATM ya kan? Jadi udah semuanya bisa pakai HP atau misalkan pakai website ya di komputer. Jadi semuanya bener-bener terintegrasi secara digital dan memang gampang banget gitu ya. Nah, untuk urusan cocok-cocokan sebenarnya setiap orang itu kan nggak sama. Ada orang yang benar-benar kepingin datang aja gitu ke bank karena memang cara yang lebih konvensional itu nggak convenient, maksudnya lebih convenient ya ketimbang yang pakai digital, harus belajar lagi gitu ya untuk yang namanya teknologi. Tapi juga banyak dari orang yang ya udahlah bisa transaksi atau apapun yang gampang itu di rumah gitu pakai HP dan kayak boom gitu ya, dalam hitungan seconds itu udah bisa transfer gitu ya. Jadi memang cocok-cocokan sih gitu. Yang jadi pertanyaan, apakah UBank itu safe, aman atau enggak sih? Kalau menurut saya pribadi, jawabannya iya, karena yang pertama, UBank itu masuk ke dalam bawah naungannya NAB ya, atau NABC, National Australian Bank yang udah saya sebut tadi. Yang kedua, UBank itu masuk ke dalam Government Financial Scheme. Jadi, kalau misalkan kenapa-napa atau bangkrut, government itu bisa bantu sebanyak 250.000 AUD ya per customer. Jadi, kalau misalkan begitu, bisa dibantu sama government. Jadi, kalau menurut saya itu relatively safe. By the time video ini dibuat, UBank menawarkan bunga sebesar 4,60% ya. Jadi hitung-hitungannya begini, yaitu 0,10% itu adalah base rate, ditambah bonus interest rate yaitu 4,50%. Yaitu kalau di total bisa 4,60%. Nah, seandainya kamu punya uang di bank sebanyak $15.000 ya. Jadi kita hitung-hitung aja nih, dikali 4,60% itu bisa menghasilkan $690 per tahun ya, per 12 bulan. Nah, kalau misalkan dibagi 12 atau per bulan, itu bisa dapatnya $57,5. Kan lumayan dapat uang segitu banyak tanpa ngapa-ngapain dari bank, uang pasif gitu kan. Untuk mendapatkan bunga tersebut, tentunya bank account kamu mesti aktif ya. Jadi ada transaksi, ada juga uang yang masuk gitu ya. Nah, uang yang masuk itu syaratnya harus $200 ya per bulan minimum. Jadi kalau misalnya kamu bisa setup ke employer ya, minta tolong bos bayarnya ke UBank aja gitu misalnya. Nah, kalau misalkan gaji itu kan pastinya lebih dari $200 dong ya kan. Nah,
Di dalam bank itu sendiri ada yang namanya internal account, kayak spend account dan save account. Kalau menurut saya sih mendingan transfer ke semuanya. Jadi $200 ke lebih dari $200 ke inti, kemudian 200 each ke spend dan save. Nah, itu bisa di schedule. Jadi kalau misalkan kamu lupa gitu ya per bulan, aduh miss nih, miss out gitu kan, ketinggalan nih dan gimana gitu ya. Nah, itu bisa di setup gitu. Jadi setiap bulan misalkan kamu mau tanggal 8 misalkan, setiap tanggal 7 atau tanggal berapa lah pokoknya, itu bisa di setup ke masing-masing account pembayaran atau internal transfer atau transfer dari luar kemudian internal transfer, kayak gitu sih. Sebenarnya ada lagi sih digital bank lainnya namanya ING. Nah, cuma kalau menurut saya itu ribet ya, karena mesti transfer itu $1.000 minimum per bulan. Kemudian yang kedua harus ada 5 transaksi ya di 5 tempat setiap bulan. Jadi ribet banget kalau misalkan lagi lupa, terus kayak ya nggak dapet deh si bunganya. Nah, terus kalau di ING itu maksimal tabungan itu $100.000. Jadi kalau kamu earn duitnya banyak banget, si ING itu kalau tabungannya di atas $100.000 itu udah nggak bisa lagi ngedapetin si bunga yang tinggi. Sementara kalau Ubank itu kan ya transfernya cuma $200 ya per bulan, dan juga dia maksimum balance itu $250.000 gitu. Jadi lebih banyak ya ketimbang yang ada dari ING. Terus untuk transfer sehari-hari ya, kalau ING itu maksimal cuma bisa $1.000. Sementara kalau Ubank itu bisa sampai $20.000. Jadi kalau misalkan kamu lagi purchase sesuatu yang gede banget ya, kayak mobil misalnya, kamu bisa bayar aja gitu $20.000 langsung gitu ya, tanpa ribet regulasinya. Nah, kemudian Ubank itu tidak ada fees ya, karena kan dia digital bank ya. Kalau misalkan di bank-bank lain, kamu bisa dikenakan fees setiap bulannya. Kemudian, kalau kamu ke luar negeri, itu banknya itu nggak nge-charge kamu gitu. Jadi free ya. Kalau misalkan kamu ke ATM gitu ya, ke luar negeri lagi traveling aja gitu ya, holiday gitu ya. Jadi kamu bisa pakai Ubank tanpa dikenakan biaya tambahan, kayak gitu sih. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses pendaftaran ya, yaitu sign up proses. Nah, persyaratan yang pertama, kamu harus di atas 16 tahun ya. Jadi, nggak ada age limit, kamu mesti di bawah 30 tahun seperti Westpac ya, untuk mendapatkan program bunga bank yang tinggi seperti ini. Kemudian yang kedua, kamu mesti Australian by tax purposes, which is kalau kamu adalah bukan PR sekalipun atau bukan citizen sekalipun, kamu tetap bisa termasuk ya. Kemudian yang ketiga, kamu memiliki alamat dan juga nomor telepon di Australia, nomor HP ya maksudnya. Jadi kamu bisa daftar dengan 3 syarat itu saja. Nah, kalau kamu mau ngedapetin uang ya secara cuma-cuma $20 dari Ubank, kamu bisa sign up dengan kode yang saya berikan ya, yaitu 9XR4MXX. Jadi lumayan banget kan? Cara yang gampang untuk daftar ya, kamu cukup download app-nya Ubank ya, yang ungu. Nah, kemudian kamu bisa masukin detail kamu dan kamu juga masukin referral code dari saya. Kemudian udah deh, boom, selesai. Dalam hitungan menit sudah jadi. Jadi kamu nggak perlu datang ya ke bank, antri gitu ya, ngomong lagi sama customer service. Kamu juga save waktu ya, kamu juga save uang ya untuk ongkos bis atau lain sebagainya gitu ya. Jadi ya udah gitu, dari digital bank aja. Nah, setelah kamu udah bikin Ubank account itu sendiri, kamu juga bisa setup ya si spend sama save account, yaitu internal account yang ada di dalam si Ubank itu sendiri. Nah, kemudian kalau kamu punya partner ya atau pasangan, kamu bisa bikin joint account juga di sana. Nah, sebenarnya ketika kamu join ya atau daftar, kamu ditawarkan untuk punya kartunya atau enggak. Itu untuk kayak transaksi ya, biasanya cuma nge-tap doang. Kalau misalnya kamu ke supermarket atau misalkan ke restoran gitu ya, kamu bisa tap pakai kartu itu. Tapi kalau misalkan kamu nggak pakai, bisa di-destroy atau digunting aja gitu ya. Jadi kamu nggak perlu menggunakannya. Enaknya sih kalau menurut saya ya pribadi, untuk punya tabungan seperti Ubank itu kan dia high interest rate, jadi bisa memaksimumkan tabungan kamu. Sementara kalau untuk daily life ya, untuk sehari-hari gitu ya, itu kamu bisa menggunakan bank yang besar seperti Combank, NAB itu sendiri atau Westpac. Nah, saya pribadi sih lebih enak Combank ya, karena dia ada banyak kan branchesnya di mana-mana, ATM juga banyak gitu ya, tersebar di mana-mana. Jadi lebih enaknya sih punya Combank dan juga punya Ubank gitu sih kalau menurut saya.